Selamat pagi dan salam sejahtera bagi warga jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Santapan harian keluarga Kristen di hari ini, Minggu 5 Juli 2020, terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Dengan judul santapan harian, kita adalah ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yang diberkati Tuhan, sifat dasar manusia pada waktu menerima Tuhan Yesus adalah sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa, yaitu sifat yang dimiliki oleh iblis. Manusia telah memperoleh dari setan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk mengubah sifat dosa itu kecuali Tuhan Yesus sendiri. Pada saat kita mengalami kelahiran baru, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, di mana Roh Kudus masuk dalam diri kita dan roh setan itu pun keluar dari dalam diri kita. Sejak itulah Tuhan menciptakan diri kita menjadi suatu makhluk yang benar-benar baru, manusia baru sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Dikatakan bahwa yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kapan kita peroleh yang baru? Ialah bila kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang lama. Benih untuk hal-hal yang baru adalah kematian hal-hal yang lama. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahaya sekali jika kita tetap merasa nyaman dengan perkara kedagingan, padahal dalam firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Baca di Kolose 3 ayat 5. Dan meninggalkan masa lalu termasuk tradisi nenek moyang kita, di mana Yesus katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Seringkali waktu kita terbuang dengan sia-sia karena kita telah memikirkan masa lalu, bukannya fokus dan mengimani kemenangan-kemenangan yang ada di depan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, salah satu contoh, kita berusaha mendapatkan benih-benih yang baru dalam hal keuangan, maka untuk melihat hal-hal yang baru itu sesuatu harus mati. Yaitu, kita harus mati terhadap cinta uang dan terhadap kebiasaan menunda-nunda perpuluhan, yang akhirnya lupa kita persembahkan kepada Tuhan. Mari memandang diri kita sebagaimana Allah memandang diri kita di dalam Kristus Yesus. Kebenarannya telah mengubah citra diri kita. Perhatikan, iblis seringkali mendakwa dan mengintimidasi kita dengan mengungkit dosa-dosa kita di masa lalu. Akibatnya kita menjadi mudah lemah dan kian terpuruk. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai manusia baru, kita harus tegas terhadap dosa atau dapat mengendalikan diri dari keinginan daging dan bersandar pada prinsip-prinsip firman Tuhan yang memberikan hidup kekal kepada kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup kita sekalian. Amin.